Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua. Kita masih bisa diberikan kesempatan untuk melaksanakan share ilmu pengetahuan untuk berbagi masalah ilmu pengetahuan pada masa COVID-19 ini. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melapaskan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bertemu kembali bersama saya Dr. Radu Yendra SSI MSc melalui lembaga Radu Institut Statistik Online dalam suatu wadah kampus dunia maya www.radoinstitute.com. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan terus melaksanakan pembahasan soal-soal. Di mana pembahasan soal-soal pada kali ini itu masih di dalam topik multivariate probability distribution seri 2. Nah, link pembelajaran itu sama seperti link seri 1 sebelumnya. Jadi kalau saudara sudah melihat link pembelajaran yang kita share pada pertemuan yang lalu, maka saudara akan lebih menikmati pembelajaran tersebut dengan cara mengikuti pembahasan soal-soal yang akan kita lakukan terus-menerus. Karena matematika tanpa pembahasan soal itu sama dengan gulai ayam, gulai jengkol tanpa garam. Nah, seperti itulah kira-kira permisalannya. Ya kalau enggak percaya, coba aja sendiri. Susah amat. Buat gulai ayam enggak usah kasih garam. Buat gulai jengkol enggak usah kasih garam. Ya seperti itulah rasanya. Oke, kita akan lihat sebuah contoh soal yang menarik. Oke, kita lihat di mana menariknya. Kita lihat contoh soal berikut. Nah, ini dia. Nah, dalam contoh soal ini, kita dihadapkan kepada pemilihan 9 eksekutif bisnis eksekutif. Yang terdiri dari 4 orang yang telah menikah, 3 orang yang tidak pernah menikah, dan 2 orang yang cerai. Nah, dari 9 orang yang kategori seperti ini akan dipilih 3 eksekutif untuk dipromosikan. Entah dipromosikan sebagai apa, saya juga tidak tahu. Tanya sama yang buat soal. Misal, Y1 adalah jumlah yang menikah. Dan Y2 adalah jumlah yang tidak pernah menikah. Di antara 3 yang dipilih tadi. Nah sekarang yang ingin kita tentukan adalah find joint probability function. Nah, kalau soal sebelumnya kita enak mendaftarkan semua titik sampel. Bisa kita daftarkan semua titik sampel. Nah, kalau sekarang titik sampelnya itu banyak. Anggap sekarang 4 yang merit itu M1, M2, M3, M4. Ada 4 yang menikah. Ada 3 yang tidak menikah, N1, N2, N3. Dan ada 2 yang cerai, D1, D2. Akan dipilih 3. Akan dipilih 3. Akan dipilih 3 artinya apa? Tentu dia kemungkinan pertama itu ada M1, M2, M3. Ini salah nih, bukan dipilih 2 ya, akan dipilih 3. Akan dipilih 3, kita bayangkan berapa banyak yang terjadi sampelnya. Ada M1, M2, M3, ada M1, M2, M4, ada M2, M3, M4, ada M1, M2, N1, ada M1, M3, D3. Sekali lagi ini tidak benar.
Ini kalau dipilih 2, sedangkan konsepnya yang dipilih dia 3. Nah, kalau begitu, tidak mungkin bagi kita mendaftarkan seluruh titik sampel. Karena kita ingat, teori ini sebelum mendapatkan joint probability function, kita akan dapatkan dulu bivariate random variable. Bivariate random variable seperti teori sebelumnya adalah mendaftarkan dahulu seluruh titik sampel lalu beri bilangan real sesuai dengan variabel acak Y1 dan Y2. Nah, untuk itu pertanyaannya adalah kenapa tidak mungkin kita tulis 3-3 secara keseluruhan? Ya bayangkan saja berapa banyaknya ada M1, M2, M3. Kita memilih dari 9 ini kita pilih 3. Kemungkinannya banyak. Ada M1, M3, M4, ada M1, M4, N1, ada M3, M4, D2, ada N1, N2, N3, ada N1, D1, D2, dan seterusnya. Banyak sekali. Sekarang berapa jumlahnya? Kita ingat teori kombinasi. Kombinasi itu apa? Memilih R3 objek dari 9 objek. Apa dia? Tentu kombinasi 93, yaitu 84. Jadi semua titik sampel yang mungkin kita pilih 3 dari yang ada ini adalah 84. Kalau disuruh pilih 5 saja dari 84 itu, kita kan bisa berpikir kan kalau 5, M1, M2, M3, M1, M2, M4, M1, M3, M4, M2, M3, M4, M3, M4, N1, itu udah 5 tuh. Cuman disuruh list untuk ke 84-nya mungkin menjadi susah. Nah, itu dia. Nah, sekarang apa yang akan kita lakukan kalau begitu gitu? Nah, sekarang coba kita bayangkan variabel acak Y1 jumlah yang merit, sedangkan variabel acak Y2 jumlah yang tidak merit. Akan dipilih 3 objek. Jadi kemungkinan besar variabel acak Y1 itu pasti ada 0, 1, 2, 3. Variabel acak Y1 itu 0 artinya tak satu pun yang terpilih yang merit. Kalau Y1 sama dengan 1 artinya hanya 1 yang terpilih yang menikah dari 3 yang diambil. Kalau 2 artinya hanya 2 yang terpilih yang menikah dari 3 yang terpilih secara acak. Kalau dia 3, hanya 3 yang terpilih yang menikah dari 3 yang dipilih dari 9 tadi. Kalau 4 mungkin tidak mungkin karena yang dipilih itu kan cuma 3. 3 of executive are to be selected for promotion. Artinya kemungkinannya itu hanya ada 0, 1, 2, dan 3. Untuk variabel acak Y1. Variabel acak Y2 juga ada 0, 1, 2, 3. Artinya kalau dia Y2 0, artinya tak satu pun yang terpilih yang tidak menikah. Karena Y2 itu yang tidak menikah. Kalau Y2 1 artinya hanya 1 yang terpilih yang tidak menikah. Kalau dia 2, begitu juga. Hanya 2 yang menikah, 3-nya 3 menikah. Yang tidak menikah maksudnya. Jadi kalau begitu, yang kita bisa lakukan adalah memerlukan bentuk umum rumus peluang. Nah, bentuk umum rumus peluang, ingat, rumus peluang adalah peristiwa dibagi dengan ruang sampel. Ruang sampelnya pasti adalah kombinasi 93. Kenapa kita tahu kombinasi 93? Karena seluruh yang mungkin itu kombinasi 93. Oke? Nah, peristiwanya mana? Ingat, peristiwa itu dalam mata kuliah teori probabilitas telah saya jelaskan, salah satu cara menghitung titik sampel adalah
Jika N1 peristiwa diikuti oleh N2 peristiwa, diikuti oleh N3 peristiwa, maka seluruhnya dikalikan. Maka artinya apa? Jika N1 peristiwa adalah memilih Y1 dari 4 merit. Artinya kombinasi memilih banyaknya Y1 dari 4 yang menikah, dan peristiwa berikutnya memilih Y2 dari 3 yang tidak menikah, dan sisanya apa? Masih ada 2 lagi memilih 3 kurang Y1 kurang Y2 dari 2. Karena yang 4 ini adalah yang menikah, yang 3 itu yang tidak menikah, 2 itu yang cerai. Jadi kalau kita tutup hanya sampai di sini saja tidak benar. Karena kalau Y1-nya 0, Y2-nya 0, tentu artinya ketiga-tiga yang dipilih adalah yang bercerai. Nah, makanya masuklah N1 peristiwa kali N2 peristiwa dikali N3 peristiwa. N3 peristiwa adalah sisa dari Y1 yang Y2. Maka di sini ada kombinasi 2, 3 kurang Y1 kurang Y2. Maksudnya, kalau sudah nanti terpilih yang menikah 1, dan yang terpilih yang tidak menikah 1, karena yang kita pilih itu kan ada 3. Kalau Y1-nya 1, Y2-nya 1 kan masih 2. Satu laginya yang mana? Satu laginya pasti yang bercerai. Bagaimana cara ngitungnya? Tentu 3 kurang Y1 kurang Y2. Kalau kita letakkan di sini 4, betul? Salah. Karena jumlah yang terpilih itu kan cuma 3. Nah, gitu. Jadi kalau kita letak 4 ya pasti salah. 3 dikurang sisa yang terpilih dari Y1, Y2. Nah, kalau begitu kita sudah tahu bentuk umum peluang yang akan kita cari. Dengan adanya bentuk ini kita tidak perlu lagi mendaftarkan satu persatu. Jadi tidak perlu lagi kita daftarkan M1, M2, M3. Ini sekali lagi ini salah ya. Tadi menurut konsep kita pikir tadi 2, ternyata dia memilih 3. Jadi ini cancel saja. Kalau kemungkinannya adalah M1, M2, M3, M1, M3, M4, M1, M2, M4, pokoknya ada 3. Jadi tidak mungkin kita list satu persatu. Karena sudah ada bentuk umum, maka kita bisa langsung ke bentuk joint probability function. Apa itu joint probability function? Memasangkan semua titik sampel, memasangkan semua variabel acak. Ingat, variabel acak Y1 tadi 0, 1, 2, 3. Variabel acak Y2 itu 0, 1, 2, 3. Nah, cara mengisi peluang Y1 sama dengan 0, Y2 sama dengan 0, tentu kita merujuk kepada rumus umum. Berarti kalau Y1-nya 0, ganti saja Y1 0, 4 kombinasi 0, kali 3 kombinasi 0, dikali 2 kombinasi 3. Nah, di sini kita mulai nampak. Yang pertama, yang ada itu cuma 2 yang bercerai. Dalam soal itu kan dia cuma 2 are divorced. Masa memilih 3 dari 2 kan tidak mungkin. Yang ada itu 2, yang dipilih itu 3. Pertanyaannya, Pak, kenapa di sini diletak angka 3? Ya tentu saja 3. Kalau tidak ada satu pun terpilih yang menikah, kan 0. Dan tidak ada satupun yang terpilih yang tidak menikah, berarti 0. Berarti pasti 3-3-nya yang terpilih adalah yang bercerai. Nah, di sini makanya konsepnya itu nampak bahwa kenapa peluangnya itu menjadi 0, karena tidak mungkin memilih 3 dari 2.
Yang bercerai itu 2. Kenapa kita pilih 3 gitu? Tak oke berarti 0. Secara konsep pun kombinasi 2, 3 tidak ada. Karena konsep kombinasi kan R itu harus kecil dari N. Sedangkan ini terbalik, R besar dari N gitu. Maka kita bisa memastikan bahwa untuk peluang Y1 sama dengan 0, Y2 sama dengan 0 adalah 0. Kita tahu dari bentuk umum yang kita peroleh. Ingat, bentuk umum diperlukan karena tidak mungkin mendaftarkan semua list titik sampel. Seperti contoh-contoh soal sebelumnya. Oke? Nah, titik sampel rumus peluang kan jelas. Peristiwa dibagi ruang sampel, itu rumus peluang. Ruang sampel kombinasi 93, sedangkan peristiwanya adalah N1 peristiwa dikali N2 peristiwa dikali N3 peristiwa. N1 peristiwa apa? Memilih Y1 menikah dari 4 menikah. Peristiwa N2 memilih Y2 yang tidak menikah dari 3 yang menikah. Sedangkan peristiwa ketiga N3 memilih sisanya dari 2 yang bercerai. Telah kita contohkan tadi, salah satu contohnya menunjukkan bahwa jika Y1 sama dengan 0, artinya tidak ada yang terpilih yang menikah, dan Y2 sama dengan 0, dan tidak ada yang terpilih yang tidak menikah. Jadi kalau dia tidak ada yang menikah dan tidak ada yang tidak menikah, pasti 3-3-nya yang terpilih tadi yang bercerai. Nah, memilih 3 yang bercerai, karena kan 3 kurang 0 itu kan 3. Memilih 3 yang bercerai dari 2 yang bercerai itu kan tidak mungkin. Masa dia yang ada cuma 2, kita pilih 3, kan tidak mungkin. Makanya itu isi di sini adalah 0. Oke, jelas ya? Oke, saya ulangi kesimpulannya. Kita bayangkan ada 4 yang menikah, M1, M2, M3, 4. Ada 3 yang tidak menikah, N1, N2, N3. Ada 2 yang bercerai. Kalau dipilih 3, maka kemungkinannya adalah M1, M2, M3, M1, M2, M4, M2, M3, M4, M3, M4, N1, dan seterusnya banyak lagi. Bisa juga jadi N3, D1, D2, atau M4, D1, D2. Untuk itu kita perlu jumlah secara keseluruhannya saja. Jumlahnya tentu menggunakan rumus kombinasi. Kombinasi itu apa? Memilih R objek dari N objek jika R kecil dari N. Dengan arti kata bahwa dia tidak memperhatikan susunan. Artinya bahwa memilih M1, M2, M3 itu sama saja dengan memilih M3, M2, M1 gitu. Maka itu dianggap sama dan dihitung hanya sekali saja. Maka dia menggunakan rumus kombinasi. Nah, setelah kita dapat kombinasi, ini dijadikan sebagai ruang sampel. Nah, untuk peristiwa, maka kita perlu rumus umum. Rumus umum itu apa? Rumus peluang yang pasti peristiwa dibagi ruang sampel. Ruang sampelnya sudah pasti kombinasi 93. Peristiwanya apa? Ingat dalam statistik waktu belajar teori probabilitas ada N1 peristiwa, diikuti N2 peristiwa, diikuti oleh N3 peristiwa. Kenapa mesti ada N3 peristiwa, Pak? Karena variabel acaknya kan cuma 2. Yang mesti wajib dipakai karena kadang-kadang jumlah Y1, Y2 itu belum mencukupi 3. Contohnya seperti yang kita bahas. Jika tak satu pun dia yang terpilih itu yang menikah, maka Y1 0. Dan tak satu pun yang terpilih itu yang tidak menikah, maka Y2 sama dengan 0. Karena dalam soal itu wajib dipilih 3, maka dalam bayangan kita pasti yang terpilihnya itu 3-3-nya yang bercerai. Makanya masuk satu lagi N3 peristiwa 3 kurang Y1, Y2. Nah, secara logika itu tidak mungkin. Memilih 3 dari 2 tidak mungkin. Masa kita memilih 3 orang dari 2 orang yang ada? Tidak mungkin. Makanya dia 0. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan.
Nah, ini dia yang paling penting tuh. Ini dia. Nah, kita lanjutkan dengan memilih kemungkinan berikutnya. Tadi Y10, Y20, sekarang Y10, Y21. Ini artinya apa? Memilih tidak satu pun yang menikah, tapi terpilih satu yang tidak menikah. Tentu sisanya tinggal 2 yang bercerai. Maka di sini ada 0, 1, di sini 3 kurang 0 kurang 1 ada 2. Maka kombinasi 40 N1 peristiwa artinya tak satu pun yang terpilih yang menikah dari 4 yang ada, diikuti oleh N2 peristiwa adalah terpilih satu yang tidak menikah dari yang 3 yang tidak menikah. Lalu sisanya pasti terpilih 2 yang bercerai dari 2 yang bercerai. Oke? Kenapa harus 2, Pak? Ya, kita tadi kan 0 tambah 1 masih 1. Sedangkan kita wajib memilih 3. Makanya sisanya pasti di sini 2. Kombinasi ini 3/84. Selanjutnya Y10, Y2 sama dengan 2. Selanjutnya. Oke. Bagaimana? Sama. Artinya apa di sini? Memilih. Berarti tak satu pun yang terpilih dari yang menikah, 2 orang yang terpilih yang tidak menikah, karena dia baru 2, sedangkan soal menyatakan memilih 3, pasti satu lagi itu adalah yang bercerai. Berarti memilih 1 dari 2. Nah, kombinasi 40 dikali kombinasi 32 dikali kombinasi 21 dibagi, ruang sampelnya tetap kombinasi 93. 6/84. Terus peluang Y10, Y2 sama dengan 3. Artinya apa? Tak satu pun yang terpilih itu yang menikah, karena di sini Y10, dan terpilih ketiga-tiganya adalah yang tidak menikah. Karena jumlahnya sudah 3, tentu yang bercerai, yang terpilih tinggal 0 kan. Dalam soal dia kan cuma memilih 3. Karena ketiga-tiganya sudah dipilih oleh yang tidak menikah, maka sisanya tentu 0 adalah yang bercerai. Maka kita kalikan 4 kombinasi 0 dikali 3 kombinasi 3 dikali 2 kombinasi 0 dibagi dengan 9 kombinasi 3. Ingat ruang sampelnya sama. 1/84. Selesai. Udah siap. 01, 00, 01, 02, 03 selesai. Kita lanjut dengan 10. 10 artinya terpilih satu yang menikah dari 4 yang menikah, dan tidak ada yang terpilih yang tidak menikah dari 3 yang tidak menikah. Karena dia baru 1, maka sisanya 2 lagi pasti dari yang bercerai. Makanya di sini diikuti kombinasi 22. Oke, karena 3 kurang 1 kurang 0 itu 2. Maka untuk peluang Y1 sama dengan 1, Y2 sama dengan 0 adalah kombinasi 41 kali kombinasi 30 kali kombinasi 22 dibagi kombinasi 93, maka dia sama dengan 4/84. Untuk PY1, Y1 sama dengan 1, Y2 sama dengan 1, sama saja artinya di sini hanya terpilih satu yang menikah dari 4 yang menikah, dan satu yang tidak menikah dari 3 yang tidak menikah, karena dia baru 2, 1 tambah 1, 2, sedangkan soal menuntut yang terpilih 3, pasti satu lagi terpilih dari yang bercerai. Makanya di sini ada kombinasi 21. 4 kombinasi 1 dikali 3 kombinasi 1 dikali 2 kombinasi 1, maka dia 24/84. Seterusnya 12 sama keterangannya, karena dia sudah 3, memilih satu yang menikah dari 4 yang menikah,
memilih 2 yang tidak menikah dari 3 yang tidak menikah. Karena dia sudah 3, pasti 0 yang bercerai. Makanya di sini ada diikuti kombinasi 2-0. Nah, selanjutnya yang terakhir untuk Y1, Y2, 3, kenapa dia 0? Tidak perlu kita hitung karena kita tahu dalam soal hanya menentukan memilih 3, sedangkan ini sudah memilih 4, maka dia terus 0. Tak perlu dimasukkan ke rumus, hasilnya pasti 0. Karena keterangannya kita hanya memilih 3, sedangkan ini memilih 1 dari yang menikah dan 3 dari yang tidak menikah, artinya kita telah memilih 4 orang, makanya di sini 0. Nah, selesai. 1-0 sudah. 1-1 sudah, 1-2 sudah, 1-3 sudah. Sekarang lanjut ke 2-0. 2-0 begitu juga. Memilih 2 yang menikah dari 4 yang menikah, dan tak terpilih satu pun dari yang 3 tidak menikah karena jumlahnya baru 2, pasti 1 lagi dari yang bercerai. Maka di sini ada angka kombinasi 21. Memilih 1 yang bercerai dari 2 yang bercerai. Karena soalnya tadi kan menyatakan ada 2 yang bercerai. Maka kombinasinya 12/84. Pembaginya sama, tetap pembaginya kombinasi 93. Y21 gitu juga. Artinya di sini memilih 2 menikah dari 4 yang menikah, memilih 1 yang tidak menikah dari 3 yang tidak menikah, karena jumlahnya sudah 3, maka yang tidak bercerai itu 0. Memilih 0 dari 2. Maka 18. Nah, Y22 pasti 0. Seperti keterangan tadi. Karena jumlahnya sudah 4. Karena soal hanya 3. Kalau kita lihat di sini Y1 2, Y2-nya 2, dan sudah 4 pasti 0. 2-3 gitu juga. Untuk Y1 sama dengan 2, Y2 sama dengan 3, tidak perlu dihitung pasti 0. Karena ada sudah 5. Dan seterusnya 2 selesai, 20 sudah, 21 sudah, 22 sudah, 23 sudah, sekarang 30. 30 artinya memilih ketiganya menikah dari 4 yang menikah. 0 artinya tak terpilih satu pun dari yang tidak menikah dari 3 yang tidak menikah. Karena dia sudah 3, maka sisanya pasti 0 yang bercerai. Maka 02. Ya, pembaginya sama, ruang sampelnya 9 kombinasi 3. 30 sudah, 31 tidak perlu dihitung karena jumlahnya sudah 4. 32 tidak perlu dihitung, 33 juga tidak perlu dihitung. Nah, setelah kita dapatkan semua peluang dari gabungan kombinasi variabel acak tadi, maka kita pasangkan pasangan variabel acak tadi dengan peluangnya ke dalam suatu tabel. Sehingga menghasilkan seperti berikut gitu. Y1-nya 0123, Y2-nya 0123. Nah, ini seluruh peluang yang kita hitung tadi. Ada Y1-nya 0, Y2-nya 0, 0. Y1-nya 1, Y2-nya 0, 4/84. Y1-nya 2, Y2-nya 0, 12/84. Y1-nya 3, Y2-nya 0, 4/84. Begitu seterusnya. Kalau di sini 0 tadi, Y1-nya 3, Y2-nya 3 kan tidak mungkin ya. Makanya di sini nilainya 0 tadi. Setelah kita tulis nilai peluang untuk setiap pasang variabel acak Y1, Y2 tadi, kita buktikan bahwa jumlah seluruh dari peluang tersebut adalah 1. Kalau ini terpenuhi, maka jawaban yang Anda buat ini sangat benar sekali. Maka kalau kita jumlahkan 3/84 tambah 6/84 tambah 1/84, ini 10/84. Kalau ini ada 40/84. Jadi 10/84, 40/84, bukan 40, oh ya 40,
40/84, jadi 50/84, di sini 30, 80/84 tambah 4/84 menjadi 84/84 adalah 1. Nah, kalau begitu, kita sudah memiliki beberapa pengalaman dalam melihat soal. Dari pertemuan seri 1 dan seri kedua, kita telah lihat bagaimana soal-soal tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan pengetahuan bermatematik kita. Saya ingin menjelaskan perbedaan minggu pertama dengan minggu sekarang adalah di mana pada pertemuan seri kedua ini kelebihannya adalah kita tidak perlu mendaftarkan seluruh titik sampel. Kita bisa menghitung bentuknya itu dari bentuk umum yang ada. Oleh sebab itu, kita selalu menyatakan bahwa kita tidak perlu mendaftarkan seluruhnya, tapi kita bisa menentukan dari bentuk umum yang ada. Jadi kalau begitu, pada pertemuan kali ini tentu ada beberapa koreksi yang harus kita lakukan tadi, terutama dalam melis titik sampelnya itu ada kesilapan sedikit karena yang dipilih itu 3, maka tadi sudah kita jelaskan di mana letak kesalahannya. Oleh sebab itu, saksikan terus pembahasan soal-soal bersama Rado Institut Statistik Online untuk mahasiswa Indonesia agar tidak menyerah dalam pembelajaran di masa COVID-19 ini. Cukup sekian pembahasan soal pada seri kedua ini. Jumpa lagi pada seri-seri yang berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.